pengaruh nutrisi ini ada nggak sih terhadap perilaku atau perkembangan dari anak autis? Jadi kalau misalnya treatment untuk anak autis ini kan you go to one expert, then orang ini akan bilang problem ini. Contoh misalnya ke expert tentang perilaku, dia akan bilang enggak, udah shaping aja perilakunya ya. Fokus di perilaku. Fokus di perilaku. Misalnya ke bagian otak. Oh ini otaknya bermasalah, udah nih stimulasi aja dengan begini gitu. Saya terus terang udah ngejalanin semua. Oke. Ya, dulu juga kami pernah ada komunitas khusus untuk anak-anak autis, dan kami berkesempatan untuk kerjasama dengan banyak sekali expert, banyak sekali profesor, banyak sekali dokter. Tapi progres ada, tapi nggak maksimal, nggak sampai. Yang paling ngena ke semua orang dan bisa dijalankan itu adalah penggantian pola makan. Pola makan itu sendiri mungkin suka ada yang dengar gluten free, casein free, sugar free ya, CF, Betul. Kalau belum pernah jalanin sama sekali, ngejalanin itu pasti ada hasilnya, ya. Jadi kalau misalnya yang tadinya anaknya kacau nih, amuk lah segala macam, begitu didietin, ada nih perubahan. Tapi jeleknya orang tua Indonesia itu kan kita sibuk dengan snacking, mikirin nih anak kan makan snack apa gitu, kayak anak kan, masa nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Nah, dengan ataupun nggak snacking, pokoknya begitu ngejalan ini, nanti lama-lama dia akan stagnan. Progresnya itu nggak sampai apa yang kita kayak kok anaknya begini-gini aja deh, sampai anaknya orang tunjuk bilang gini, ya sama aja deh diet nggak diet. Jadi nggak kelihatan progresnya. Betul. Nah, ketika saya mencoba menjalankan GAPS, yang pertama ke anak saya, terus dan juga ke komunitas, terus juga ke klien-klien saya. Yang pertama, saya merasakan progres yang luar biasa. Anak saya yang tadinya banyak alerginya pada beres. Ya, yang tadinya tuh sampai kulitnya ruam mbak, horor mbak, ya, itu bersih. Terus yang tadinya pelajaran itu susah, terutama matematika ya, diajarin tambah-tambahan, kurang-kurangan lupa. Diajarin kurang-kurangan, tambah-tambahan lupa. Itu jadi chest plank. Bisa menyerap. Bisa nyerap. Kita bahkan diajak main monopoli pun udah nyambung. Nah, kenapa bisa? Karena pola makan yang saya ajarkan ini ya, namanya itu GAPS. Ya, GAPS itu singkatan dari Gut and Psychology Syndrome atau Gut and Physiology Syndrome. Dua-duanya itu ada kata gut di dalamnya. Gut itu artinya itu saluran pencernaan. Ya, jadi kalau misalnya saluran pencernaan kita ini ngaco, itu efeknya itu bisa ke fisik, bisa ke psikis. Kalau misalnya pada anak-anak mungkin taunya autis, kalau pada orang dewasa itu taunya stres, anxiety, skizofrenia, depresi, bipolar, sakit mah, asam lambung, eksim. Itu semuanya dari si saluran pencernaan ini. Kenapa saluran pencernaan ini? Balik lagi ke mikrobiom tadi, karena terjadi ketidakseimbangan mikrobiom. Saluran pencernaan kita itu, bayangin misalnya kayak perut sapi ya, babat, itu kan kayak handuk. Nah, itu handuknya itu, alus-alusnya itu pelontos. Sehingga apa yang tidak boleh masuk ke saluran darah, dia masuk ke saluran menyerap, darah. Menyerap. Akhirnya menyebabkan autoimmune condition. Nah, makanya kenapa anak-anak autis itu kadang-kadang kalau misalnya dibawa ke lab, hasil logam beratnya tinggi. Nah, emangnya tuh anak makan panci, makan garam? Kan enggak. Jadi kalau makan sendoknya dimakan juga. Gitu ya. Tapi bisa banyak logam berat itu karena ketika dia saluran pencernaannya leaky, ya porus gitu ya. Nah, yang mineral-mineral, logam-logam yang dari sayuran, dari daging, dari mana-mana itu masuk ke dalam saluran darah. Dan sama badan kita, logam berat ini akan ditarik oleh lemak karena dia seperti magnet. Organ badan kita yang paling banyak lemak itu otak dengan jantung. Ya, jadi kalau misalnya pada anak-anak yang otaknya kebanyakan logam berat itu jadi autis. Kalau misalnya pada orang dewasa jadi Alzheimer.